Baiklah, terima kasih Pak Lutfan atas pemaparan materinya. Untuk pada kesempatan ini dipersilahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber, kami persilahkan. Boleh melalui kolom chat, boleh dengan unmute secara langsung. Silahkan. Boleh melalui, Bapak, iya. ini ada pertanyaan, mohon dijelaskan kembali penggunaan Mendeley. Ya, mungkin saya coba untuk membuka websitenya juga, Bapak Ibu. Jadi salah satu aplikasi yang berfungsi untuk mengelola referensi itu salah satunya Mendeley ini, yang bisa Bapak Ibu download dari mendeley.com ya. Nah, ini sebenarnya bukan satu-satunya ya, tapi kalau dari pengalaman kami termasuk yang lumayan fungsinya bagus dan relatif mudah untuk dipergunakan. Meskipun sekarang software yang lain itu juga sangat progresif perkembangannya, sehingga juga tidak kalah menarik dibandingkan dengan ini. Tapi dari sisi fungsi, terutama bagi yang pertama kali, ini relatif mudah untuk dilakukan, dipelajari ini. Nah, setelah Bapak Ibu nanti download, jadi ini ada menu untuk download. Bapak Ibu tinggal download saja sesuai dengan spesifikasi komputernya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu akan bisa menginstal di komputer masing-masing ya, di komputer masing-masing. Dan barangkali saya close kalau ya, ini saya buka dari awal. Nah, memang mungkin kalau Bapak Ibu lihat di komputer saya sudah ada beberapa referensi ya sebenarnya ya, yang itu dikumpulkan dari banyak sumber dan juga banyak berdasarkan kata kunci yang berbeda-beda. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin kemudian juga menggunakan software ini untuk mencari informasi seperti yang juga pada sesi awal dulu dipraktekkan dengan Bu Ngesti, itu juga memungkinkan dengan aplikasi Mendeley ini. Jadi Bapak Ibu di sebelah kiri ini ada fungsi search literatur, dan di sini kita tinggal memasukkan kata kunci yang relevan yang ingin Bapak Ibu cari. Misalnya ya COVID, ya, yang tadi saya masukkan COVID and Indonesia ya. Dengan harapan saya mendapatkan informasi mengenai COVID, apapun itu bentuknya, apakah artikel jurnal atau tadi juga ada beberapa yang terkait dengan protokol, dengan SOP, dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dan ini tinggal diklik saja, nah nanti akan muncul di sini. Jadi ini sebenarnya online ya, Bapak Ibu. Jadi ini mencari online ya. Misalnya pedoman kesiapsiagaan menghadapi coronavirus disease yang dari Kementerian Kesehatan. Terus kemudian ada protokol tata laksana COVID dari IDAI. Kemudian ada pedoman pencegahan pengendalian COVID. Ya, ini barangkali karena ada beberapa revisi juga. Termasuk juga dari artikel jurnal, misalnya dampak COVID pada pendidikan, kemudian juga dampak COVID terhadap ekonomi. Nah, ini Bapak Ibu barangkali mungkin tidak begitu kelihatan di layar ya karena kecil, tapi memungkinkan untuk dicari dengan aplikasi ini. Dan tentu saja di samping artikel yang Bapak Ibu cari, sebenarnya nanti memungkinkan juga untuk memasukkan artikel yang atau referensi yang sudah kita kelola sendiri, yang tadi terkait dengan taksonomi tadi. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti sudah mendapatkan apa yang dicari ini, dan kemudian juga ingin menambahkan apa yang sudah kita punyai, itu bisa ditambahkan. Misalnya kita punya video atau audio, jadi ini nanti bisa kita save sebagai misalnya kalau di sini saya membuat folder COVID-19 ya, jadi
Yang ini semua itu bisa saya drag ke COVID ini dan saya kumpulkan semua di sini ya. Ya, jadi ini adalah hasil dari pencarian. Tapi Bapak Ibu tentu saja juga akan memiliki referensi yang barangkali dihasilkan dari atau apa dikembangkan secara internal. Misalnya kalau yang di HDSS itu punya banyak materi yang terkait dengan COVID ya, dan ingin bisa dikelola dengan lebih mudah. Nah itu memungkinkan untuk ditambahkan di sini. Dan kita tinggal ini add, ya add, terus kemudian ya ini add entry manually. Dan nah ini yang tadi kita diskusikan terkait dengan metadatanya. Bentuknya apa? Jadi misalnya kalau bentuknya adalah ya di sini ada berbagai variasi ya. Jadi misalnya audio, video atau apa film untuk promosi kesehatan mengenai cara desinfeksi handphone ya. Jadi mungkin apa bisa saya tunjukkan yang dikembangkan. Ya, barangkali saya menunjukkan ini sebenarnya koleksi yang sudah dikembangkan HDSS. Jadi ada banyak bentuknya, ada yang video, podcast, kemudian juga poster. Nah, misalnya saya ngambil apa satu untuk ya misalnya yang desinfeksi peralatan elektronik ya. Kemudian agar apa tidak lupa saya copy. Terus kemudian ini akan saya masukkan metadatanya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tadi masih ingat ya, jadi data dari informasi tadi itu bisa kita masukkan metadatanya untuk kemudian kalau dicari itu akan mengarahkan kita ke informasi yang lebih lengkap. Jadi tadi bentuknya film ya, judulnya itu desinfeksi peralatan elektronik ya, elektronik. Nah ini pengarangnya siapa? Ini bisa dilengkapi untuk memudahkan misalnya kalau dalam konteks pencarian yang berdasarkan apa pengarang itu memungkinkan juga. Jadi misalnya ini institusinya ya, Tropical Medicine tahun 2020. Kalau misalnya ingin dilengkapi dengan informasi mengenai abstraknya juga sangat memungkinkan dan ini mungkin akan lebih informatif nantinya kalau dicari. Terus kemudian saya masukkan juga link ke file tersebut ya. Kemudian saya save. Nah, sekarang saya bisa mencari apa yang sudah saya miliki. Jadi saya tidak mencari online, tapi mencari apa yang sudah saya miliki. Misalnya desinfeksi. Ya, ini ada video desinfeksi ya. Video desinfeksi. Terus kemudian kalau ingin saya buka videonya, itu nanti dia akan otomatis mengarahkan kepada informasinya tadi. Sebentar ini saya harus pindah sharingnya agar bisa kelihatan ya. Jadi akan masuk ke link video tadi. Ya jadi ini tadi ya sumber informasi kita yang kita kelola dengan Mendeley tadi. Jadi wujudnya tadi kita memasukkan metadatanya. Di sana ada judulnya, ada pengarangnya, ada tahunnya, terus kemudian ada linknya. Nah sebenarnya kalau ingin dilengkapi dengan informasi yang lain itu memungkinkan juga. Ini sebenarnya ada videonya, tapi biar tidak ada ya gangguan karena mungkin Bapak Ibu nanti bisa bisa nyoba sendiri. Jadi seperti itu gambaran sederhananya. Nah tentu saja nanti Bapak Ibu bisa mencoba dengan apa yang sudah dimiliki dan sudah dikembangkan di masing-masing institusi sumber referensinya, terus kemudian bisa mulai dimasukkan di aplikasi ini. Ya begitu Ibu Nur, barangkali ada komentar dari Ibu Nur, apakah sudah jelas atau masih mungkin perlu ditambahkan lagi? Ya, bagaimana Ibu Nur? Apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan kembali? Oh iya, sudah jelas Pak, kata Ibu Nur.
Untuk Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait topik pada hari ini? Silahkan dapat unmute atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Iya, sebagai tambahan, jadi software ini itu juga memungkinkan untuk kolaborasi, jadi bekerja bersama-sama, sehingga nanti bisa membentuk grup. Jadi misalnya Bapak Ibu di tim di rumah sakit ada beberapa orang, itu bisa membentuk satu grup, misalnya ya dinamakan apa grup apalah, apakah berdasarkan nama rumah sakitnya atau berdasarkan misalnya nama topik yang interest yang dicari, misalnya COVID-19. Nah, nanti semua anggota tim tadi itu meskipun berada di rumah masing-masing atau di tempat yang berbeda, itu kalau mencari referensi nanti otomatis akan bisa dimasukkan ke grup tadi itu, sehingga tidak perlu semua itu harus mencari hal yang sama dari awal, tapi nanti otomatis akan bisa dapat apa yang sudah dicari oleh temannya yang lain itu, sehingga bisa lebih memudahkan. Ya, terima kasih atas tambahannya Pak Lutfan. Untuk Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait topik pada hari ini? Mungkin masih ada yang belum jelas. Ingin mengingatkan sekali lagi bahwa tadi penugasan untuk minggu ini adalah mencoba software Mendeley secara mandiri, tidak perlu ada bukti fisik yang harus dikumpulkan melalui ELOG, tapi monggo silahkan Bapak Ibu mencoba software ini secara mandiri supaya jelas, dan apabila ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan melalui forum diskusi di ELOG atau sampaikan juga melalui grup WhatsApp kita. Sama mungkin mereview jawaban dari Elok tadi, Mbak. Oh Kalau ya, belum ada yang bertanya lagi. baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, coba kita review jawaban yang tadi sudah Bapak Ibu isi, nggih, kuis yang sudah Bapak Ibu isi tadi. Ya, Bapak Ibu, tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya campuran antara eh, materi yang sebelumnya, tapi juga ada semacam survei, karena kami pengen tahu juga status Bapak Ibu setelah beberapa minggu ini mengikuti pelatihan ini. Jadi pertanyaan pertama, ini yang di sana juga urut kan ya Mbak ya, yang di Elok itu urut ya, untuk masing-masing peserta urut juga ya. Ya, jadi berikut merupakan hal-hal yang dipertimbangkan dalam penggunaan perpustakaan digital, kecuali ya kalau menurut Bapak Ibu ini ini barangkali bisa diperdebatkan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa diperdebatkan ya. Tapi ya yang di sini yang barangkali dikecualikan dan jawabannya benar adalah biaya yang lebih mahal. Meskipun tentu saja sangat situasional dan saya kira bisa diperdebatkan. Tapi memang dalam berbagai inisiatif yang ada itu memperlihatkan ada manfaat yang bisa dilihat dari penggunaan digital, model intervensi dengan menggunakan digital. Jadi sekarang tidak lagi membutuhkan ruang yang banyak seperti kalau halnya kita menyimpan misalnya materi itu dalam format yang berbasis kertas ya. Terus kemudian juga tentu saja aksesnya bisa lebih mudah karena satu materi itu bisa diakses oleh banyak orang sekaligus, dan tentu saja juga memungkinkan siapapun itu bisa melihat koleksinya tanpa dibatasi ruang dan waktu ya. Jadi tidak perlu harus ada jam buka seperti kalau perpustakaan yang konvensional. Ya, kalau biaya memang sangat relatif saya kira, tapi dengan manfaat yang ada tadi dari sisi ruang, dari sisi waktu itu
tentu saja harapannya bisa lebih murah dibandingkan kalau itu harus difasilitasi secara fisik. Ya. Terus kemudian pertanyaan nomor 2, salah satu strategi penelusuran informasi dari sumber ilmiah adalah dengan menggunakan search term ya. Di antaranya yaitu logika Boolean operator ya, ada and, ada or, ada not. Nah, fungsi and adalah memperluas, sedangkan or mempersempit pencarian informasi. Apakah ini benar atau salah? Ya, ini kebalikannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin mempersempit itu berarti menggunakan and, kalau ingin memperluas itu menggunakan or. Karena nanti kalau yang and interseksinya ya. Nah, sebenarnya ada banyak metode Bapak Ibu. Jadi ini barangkali termasuk yang simple, tapi salah satu yang Bapak Ibu bisa pergunakan juga untuk mempersempit di sini itu sebenarnya konteksnya adalah untuk lebih spesifik sehingga tidak mendapatkan banyak informasi yang mungkin banyak hal itu tidak relevan, tapi untuk lebih spesifik. Nah, salah satu yang juga bisa dilakukan adalah menggunakan jadi membuat jadi frase ya, misalnya dengan apostrof ya, kalau di PubMed ya, misalnya eh, public health ya. Jadi public health sebagai satu frase itu bisa diberi apostrof dan itu bisa sebagai strategi alternatif untuk menspesifikkan pencarian juga. Ini kebetulan ada Bu tadi Bu Ngesti juga ikut ya. Ini masternya Bu Ngesti. Ngesti Gandini ya. Terus kemudian Pathfinder memungkinkan pengguna perpustakaan untuk menemukan topik atau informasi termasuk jurnal online, ya, daftar website maupun sumber primer asli dari topik yang dicari. Ya, apakah benar atau salah ya? Jadi ya ini jawabannya benar ini. Terus kemudian di antara perangkat lunak yang digunakan, ya ini lebih ke untuk survei Bapak Ibu. Jadi kemarin sudah menggunakan host viewer ya. Ada SiteNet Explorer, ada sebenarnya ada banyak untuk visualisasi. Bapak Ibu kemarin latihan menggunakan host viewer. Tapi kalau boleh tahu ada juga yang menggunakan yang lain, karena memang untuk visualisasi data itu juga ada banyak aplikasinya. Ya nanti saya kira Bapak Ibu bisa sharing juga pengalamannya kalau menggunakan informasi yang lain. Ya, terus ini barangkali pertanyaan yang keempat ke bawah ini lebih ke untuk feedback kepada kami Bapak Ibu. Jadi apakah ya ini pelatihan knowledge management memberikan manfaat untuk memudahkan melakukan informasi pencarian? Ya ini termasuk yang menjawab sangat setuju ya. Mbak Hanifah bisa melihat statusnya kalau yang ini. Apakah barangkali ada yang tidak setuju juga ya? Sangat tidak setuju. Bisa Pak, saya cek dulu. Ya. Mungkin nanti Mbak Hanifah kalau bisa melihat statusnya juga Mbak. Iya, baik. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, penyampaian materi dari narasumber. Ya ini saya kira juga sangat bervariasi dan barangkali memang mungkin ada kendala juga untuk menyampaikan secara ya model virtual seperti ini karena Bapak Ibu barangkali juga mungkin ada yang lebih enjoy kalau langsung ya. Tapi ya ini untuk nanti kita telaah dan sebenarnya untuk juga upaya kita memperbaiki model interaksinya sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah menangkap apa yang disampaikan oleh para narasumber. Ya. Terus kemudian penugasan yang diberikan membantu memudahkan dalam memahami materi yang telah disampaikan. Ya ini saya kira juga barangkali ini termasuk yang menjawab baik ya. Tapi mungkin tidak masalah kalau Bapak Ibu merasa bahwa masih ada materi yang mungkin
tidak jelas, tidak mudah dipahami, itu tentu saja akan kami perhatikan untuk bisa terus kemudian diperbaiki. Ya. Nah, ini yang kita pelajari tadi, jadi ada banyak sebenarnya aplikasinya dan tentu saja Bapak Ibu bebas memilih ya. Dan tadi sebenarnya lebih ke untuk yang barangkali belum pernah punya pengalaman sebelumnya, itu salah satu yang rekomendasikan karena dari pengalaman itu lebih mudah, termasuk juga bagi yang barangkali belum pernah menggunakan software, itu salah satunya adalah Mendeley. Saya kira sekarang seperti Zotero itu juga relatif mudah ya. Dulu memang awalnya tidak semudah Mendeley karena sifatnya adalah plugin browser ya. Tapi sekarang sudah ya tidak kalah lah dengan Mendeley. Terus kemudian Jabrev ini salah satu sebenarnya fungsionalitasnya itu adalah bahwa datanya itu bisa diekstrak dalam format CSV dan juga Excel ya, yang barangkali kalau dalam konteks untuk bisa dianalisis lebih lanjut, termasuk analisis bibliometrik yang kemarin disampaikan Pak Anies, itu relatif lebih mudah karena format filenya itu bisa dalam format TXT CSV. Ya. Sementara kalau yang Mendeley ini formatnya masih format yang spesifik untuk ya reference management software, misalnya RIS, kemudian ENL yang dari EndNote. Sementara kalau untuk format yang barangkali lebih mudah untuk bisa diinteraksikan dengan software-software lain seperti CSV, TXT, XL itu yang XLS yang bisa dibuka dengan Excel itu di Mendeley belum ada fasilitasnya. Tapi yang menarik mungkin Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa antara software ini itu bisa bertukar data ya. Jadi data yang dari Mendeley itu bisa diimport dan diekspor dengan software lain. Misalnya dengan EndNote, dengan Zotero, dengan Jabrev itu. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau ternyata familiar dengan salah satu software dan barangkali di salah satu software yang Bapak Ibu pakai tadi itu belum ada fungsinya dan Bapak Ibu ingin misalnya menganalisis lebih lanjut dengan Force Viewer misalnya dan butuh format TXT, Bapak Ibu bisa import dengan Jabrev dari apa yang sudah di save di Mendeley. Ya, terus kemudian ya mohon juga Bapak Ibu bisa memberikan masukan untuk hal-hal yang barangkali perlu kita tingkatkan sehingga kita berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari pelatihan kita dalam ini pelatihan kita selama ini. Baik, ya, saya kira itu untuk ini review dari apa yang sudah tadi Bapak Ibu respon. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak Lutfan atas review singkatnya. Ini ada satu lagi Pak pertanyaan dari Ibu Nur. Untuk pencarian dalam grup, apakah masing-masing pencarian bisa terekap dalam grup tersebut? Mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Ya benar, jadi masing-masing orang yang mencari itu nanti akan bisa dilihat oleh orang yang di anggota grupnya. Jadi yang di anggota grupnya itu tidak perlu lagi harus mencari hal yang sama. Dan kalaupun nanti ada yang duplikasi itu tidak masalah karena di software ini itu juga memungkinkan untuk barangkali bisa saya perlihatkan untuk mengidentifikasi yang duplikatnya. Jadi kalau ada yang duplikat itu ada toolsnya ini check for duplicate sehingga kalaupun ada yang sama, nah ini misalnya ada beberapa yang sama, itu akan diidentifikasi dan ini apakah akan di merge atau hilangkan yang duplicate itu akan memungkinkan. Tapi intinya bahwa
yang satu orang mencari itu nanti anggota yang lain itu akan bisa mendapatkan informasi yang dicari oleh anggota lain, sehingga ini yang memudahkan, dan barangkali ini yang ditanyakan Bu Nur tadi. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk Ibu Nur, apakah masih ada tanggapan? Atau sudah jelas jawaban yang diberikan oleh narasumber kita? Oke, bagi Bapak Ibu yang masih ingin ada pertanyaan yang ini ingin ada pertanyaan membuat grupnya bagaimana ya? Oh iya. Monggo Bapak Iya. silakan. Ya, di sini kelihatan ya, saya tidak bisa memperbesar ini layarnya, tapi kalau Bapak Ibu lihat di paling kiri bawah itu ada fungsi untuk create group ya. Jadi ada fungsi create group ini. Nah, Bapak Ibu tinggal create group ya. Ya, create group. Bentar. Ya, ini create group. Terus mau dinamakan apa? Jadi apakah ya sebenarnya Bapak Ibu bisa membuat grup ini itu berdasarkan nama kelompoknya, misalnya HDSS ya. Ini hanya untuk contoh saja, Bapak Ibu, HDSS Sleman. Karena nanti barangkali yang dicari bisa bervariasi ya, sehingga bukan berdasarkan topik ya. Terus ini adalah ya mau diberi deskripsi tim peneliti HDSS Sleman. Nah, terus apakah mau dibuat publik, yang artinya semua termasuk masyarakat barangkali nanti akan bisa lihat, atau invite only yang itu terbatas kepada hanya anggota ya. Tapi ini yang invite only itu tidak semua bisa punya hak akses untuk posting ya, atau yang private. Jadi hanya anggotanya saja. Tapi kalau yang invite ini public group, jadi informasinya itu bisa di public, tapi tidak semua itu bisa posting. Nah, kalau yang private ini memang benar-benar hanya anggota grupnya yang akan bisa sharing. Nah, barangkali saya memilih yang private ini ya. Terus kemudian create group. Ya, terus kemudian nanti Bapak Ibu tinggal menginvite emailnya, dan ini memang disarankan email yang sudah dipergunakan untuk registrasi di Mendeley. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di websitenya Mendeley itu ada menu untuk registrasi ya. Ya, sebenarnya ada kepentingannya Bapak Ibu kalau sudah terregistrasi ini, karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu pindah komputer itu informasinya tidak akan hilang, jadi bisa terus kemudian di komputer yang baru itu disinkronize lagi sehingga bisa masuk ya. Dan ini mendaftarnya juga gratis ya. Jadi ini salah satu alasan juga kenapa kita pakai itu, karena gratis juga. Nah, ini Bapak Ibu bisa create account ya di sini ya. Dan nanti account yang ada tadi itu yang dipergunakan untuk account yang link dengan Mendeley-nya, sehingga yang nanti diundang untuk dilibatkan di grup itu adalah yang namanya atau yang emailnya dipakai untuk didaftarkan di Mendeley tadi. Ya, secara umum itu Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu terus kemudian mencari seperti yang kita coba tadi, itu otomatis akan ada di grup tadi itu, dan masing-masing kelompok, masing-masing orang